satu. Baik, Pak Albinus ya, terkait dengan menguatkan investasi guru penggerak itu sendiri ya, bagaimana Bapak melihat ya peran strategis guru penggerak dalam membentuk masa depan pendidikan yang berkelanjutan khususnya di Kabupaten ND saat ini, Pak? Iya. Selamat sore semua para pemirsa. Baik, untuk program guru penggerak ini adalah salah satu program unggulan dari pemerintahan Presiden Jokowi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada era Presiden Jokowi yang lalu. Dan ini salah satu yang luar biasa, satu gebrakan dari Menteri Pendidikan yang lalu, Pak Nadiem, sehingga guru-guru itu untuk meningkatkan kompetensi mereka, itu mereka tergabung dalam satu program unggulan itu yang disebut dengan guru penggerak. Nah, bagaimana kiprahnya mereka setelah 5 tahun kegiatan itu? Tentunya investasi yang sudah mereka lakukan itu sudah kita rasakan di satuan-satuan pendidikan. Itu baik di tingkat Dikdas, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun di Dikmen. Itu di SMA maupun SMK. Baik. Jadi itu. Jadi investasi ini yang artinya luar biasa, karena berkaitan dengan investasi program guru penggerak ini, tentunya hasilnya tidak langsung kita rasakan 1-2 tahun ini, tetapi untuk jangka panjang. Baik, untuk sumber daya manusia yang sengaja dibuat dengan program khusus untuk mereka, sehingga menghasilkan guru-guru profesional. Itu yang kita lihat. Oke, jadi sejauh ini perkembangannya ini sudah signifikan begitu ya Pak Albinus ya? Ya benar. Jadi teman-teman guru penggerak yang sudah lulus, baik mulai angkatan pertama dan terakhir itu bisa sampai angkatan ke-14 atau 15 ini untuk Kabupaten ND ini. Baik. Nah, sebagai kepala sekolah kemudian ketua MKKS ini, bagaimana Bapak mendorong kolaborasi antara sekolah dalam mendukung program-program guru penggerak itu sendiri, Pak? Ya, karena guru penggerak ini yang sudah lulus program ini tersebar di beberapa sekolah ya, baik di Dikdas maupun Dikmen. Ini para kepala sekolah tentunya mereka yang sudah ada di sekolah itu tidak, artinya begini Bu Christine, tidak semua sekolah itu ada guru penggeraknya. Jadi sekolah-sekolah sehingga mungkin dalam wadah K3S atau kami di MKKS di tingkat Dikmen ini, kami mengelompokkan mereka dalam satu wadah, artinya komunitas guru penggerak, baik yang di Dikdas maupun di Dikmen. Nah, apa yang mau kita dapat dari mereka yang sudah lulus dari guru penggerak ini? Tentunya mereka punya sesuatu, sehingga di tingkat kepala satuan pendidikan di Dikdas maupun Dikmen itu meminta mereka untuk bisa semacam pembiasan kepada teman-teman guru yang mungkin tidak sempat mengikuti program ini. Jadi kami meminta mereka, dan untuk kami di MKKS saya sudah bentuk wadah komunitas guru penggerak, sehingga mereka gabung dalam satu komunitas, sehingga sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga mereka berkaitan dengan kegiatan pelatihan apapun di sekolah itu bisa tim guru penggerak ini bisa langsung terjun ke sekolah-sekolah. Oke. Jadi seperti itu. Baik, nah ini contoh programnya seperti apa nih Pak yang sudah dilaksanakan? Oke, jadi teman-teman guru di pemerintahan yang kemarin itu ada yang namanya sekolah penggerak, ya, sekolah penggerak. Kemudian ada sekolah-sekolah yang mau terapkan kurikulum merdeka ini. Jadi sekolah itu agak sulit menerapkan kurikulum merdeka karena pemerintah tidak melatih secara khusus para guru itu.
Jadi guru-guru itu ya dalam lingkungan sekolah masing-masing itu membentuk kelompok-kelompok belajar. Jadi dengan pembelajarannya orang dewasa, pembelajaran tentunya mungkin ada hal-hal yang belum mereka pahami. Dan di sini peran mereka bisa kita minta untuk membantu teman-teman guru di sekolah dalam bentuk kegiatan in-house training atau workshop atau apapun. Sehingga teman-teman yang sudah lulus dalam program guru penggerak ini bisa diminta untuk bisa memberikan sesuatu kepada kelompok atau komunitas-komunitas belajar yang ada di sekolah-sekolah itu. Ini yang pemerintahan yang kali lalu dan memang sudah jalan ini. Oke, baik. Dan ini juga sudah menjadi salah satu tantangan juga ya dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar di lapangan seperti itu. Kemudian menemukan solusi untuk memberi berbagai pelatihan kepada guru-guru yang belum ya mengenyam guru penggerak seperti itu. Nah, sebagai peran guru sebagai ketua PGRI juga nih dalam memastikan keberlanjutan dan juga dukungan terhadap guru penggerak terutama pasca pelatihan, ini apa yang Bapak lihat selama ini perkembangannya seperti apa nih Pak? Baik, untuk pasca kegiatan guru penggerak ini pemirsa dan juga Ibu Christine, untuk pemerintahan yang sekarang kayak semacam program sekolah penggerak itu sudah selesai. Baik. Mungkin nanti ke depan itu ada program lain yang berkaitan dengan peningkatan kegiatan di sekolah. Jadi kalau guru penggerak itu kali lalu memang kita betul melihat mereka itu tujuan dibuat itu untuk menciptakan perubahan positif dalam ekosistem pendidikan. Yang selama ini barangkali guru-guru kita itu selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mereka menjadi pusat atau yang dikenal dengan paradigma pendidikan yang berpusat pada guru atau teacher center. Tapi dengan pola atau pelatihan-pelatihan bagi guru penggerak ini, paradigma ini pelan-pelan mau dirubah. Yang sekarang ini kita harapkan bahwa paradigma pendidikan ini harus berpusat pada siswa. Jadi tidak terlalu dominan di kelas-kelas atau di kelompok belajar itu, guru berperan sangat luar biasa. Ini yang mau kita harapkan. Dan ini jelas kami dari pihak PGRI tentunya tetap mendorong program ini tetap ada, tetapi barangkali ke depan itu mungkin istilah atau program lain dari pemerintahan sekarang, tetapi saya kira hal-hal yang baik dari program guru penggerak ini harus tetap dikembangkan ke depan. Baik. Oke, baik Pak Albinus, kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita sore hari ini. Silakan pendengar program 1 yang mau memberikan pertanyaan, opini Anda di acara Mozaik Indonesia. Kami buka line telepon di 0821 445 11957 dan juga di line WhatsApp kami di 0821 38788786 terkait dengan menguatkan investasi guru penggerak untuk masa depan pendidikan berkelanjutan. Dan menarik ya, seperti yang Pak Albinus jelaskan tadi ya, ada beberapa investasi yang sudah diterapkan oleh guru penggerak ya sampai dengan saat ini. Dan menurut Pak Albinus sendiri, investasi seperti apa? Baik dari sisi pemerintah, masyarakat, kemudian sekolah yang paling dibutuhkan oleh guru-guru penggerak saat ini, Pak? Oh ya, baik. Berkaitan dengan investasi dari Bapak Ibu guru penggerak ini, tentunya kata investasi itu berarti mengalokasikan sesuatu, sumber daya baik waktu, tenaga maupun ya finansial untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan guru penggerak agar menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif itu. Itu maksud dari investasi untuk teman-teman di guru penggerak ini. Nah, tentunya investasi yang sudah mereka lakukan ini harus direspon secara baik oleh pemerintah maupun satuan-satuan pendidikan. Nah,
Eh, di lapangan kami melihat barangkali guru-guru penggerak ini ada yang status guru atau status mereka itu ada yang memang sudah ASN, ada yang P3K, tapi ada yang murni juga masih tenaga kontrak atau guru-guru yayasan. Tentunya investasi yang sudah mereka lakukan, baik waktu, tenaga maupun biaya ya, yang dikeluarkan dalam menyelesaikan seluruh program guru penggerak ini harus mampu dimaksimalkan oleh yang pertama pemerintah, kemudian juga yayasan-yayasan maupun satuan pendidikan. Sehingga apa yang sudah mereka dapat itu bisa dikembangkan untuk satuan pendidikan. Itu yang kita akan ke depan. Baik, Pak Albinus ya. Selain itu, apakah saat ini sudah ada kebijakan dari daerah itu sendiri ya, atau praktik baik di ND yang mendukung ya pengembangan guru penggerak secara berkelanjutan? Iya, untuk program guru penggerak ini, karena memang melalui satu seleksi yang luar biasa dan saya melihatnya ketika guru-guru hebat ini sudah masuk dalam atau lulus menjadi seorang guru penggerak, tentunya ada dari pemerintah itu sudah punya ini. Yang pertama itu berkaitan dengan pemerintah sudah menyiapkan bahwa ketika status guru itu menjadi guru penggerak, ada yang di akun guru itu di info GTK itu mereka langsung nanti kalau yang belum sertifikasi bisa saja mereka hanya PPG-nya hanya pada tahap uji kompetensi terakhir, jadi tidak lalu beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan awal untuk PPG. Sehingga mereka mungkin diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan program pendidikan profesi gurunya. Jadi ada sesuatu nilai tambah ketika orang guru itu sudah menjadi guru penggerak. Jadi untuk mereka yang nanti menjadi guru yang disertifikasi atau untuk mendapatkan SIM guru, pemerintah lebih memprioritaskan guru-guru penggerak itu. Jadi artinya sudah ada ini ya, dari pemerintah untuk teman-teman guru penggerak ini. Oke, sudah ada kebijakan daerah seperti itu ya. Oke, Pak Albinus, ini saya bacakan untuk yang sudah bergabung dari Pak Hans yang ada di Jalan Ahmad Yani. Menarik sekali perbincangan sore hari ini. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada beasiswa atau penghargaan pemberi insentif finansial atau beasiswa studi lanjut untuk guru-guru penggerak sebagai apresiasi terhadap kontribusi ya guru-guru penggerak saat ini yang sudah diterapkan. Apakah ada seperti itu, Pak? Terima kasih. Dari Pak Hans. Oh iya, baik, Pak Hans di Jalan Ahmad Yani ya, sepertinya itu. Baik, untuk penghargaan atau semacam ini bagi guru-guru penggerak, tentunya saya menyadari bahwa ketika seorang guru itu sudah menjadi seorang guru penggerak, tentunya mereka itu sudah profesional. Ketika profesional, ada ruang-ruang tertentu yang diberikan oleh negara atau pemerintah melalui beasiswa-beasiswa tertentu untuk peningkatan karir mereka, baik pendidikan maupun hal-hal lain. Ketika seorang guru yang memiliki sertifikat guru penggerak, tentunya dia memiliki kemampuan. Ada berbagai mungkin macam kalau pertanyaan bisa tidak guru bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya sekarang pemerintah menyiapkan beasiswa-beasiswa. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru untuk bisa melihat dan mengambil bagian untuk menjawab
harapan negara itu melalui berbagai macam beasiswa. Hmm. Ya, jadi sebenarnya ada. Nah, bagaimana tinggal kita sebagai seorang guru penggerak mampu untuk melihat, kemudian mencari tahu informasi, karena yang berkaitan dengan beasiswa atau apapun itu harus melalui link-link, kita mampu menyelusur segala macam link yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, baik pemerintah maupun swasta. Nah, saya yakin ketika kita punya kemampuan itu, kita daftar bahwa beasiswa-beasiswa itu mampu kita jawab. Gitu. Tetapi tentunya pemerintah punya satu ini khusus untuk guru penggerak ini. Kali lalu itu untuk peningkatan karir itu, selain pendidikan itu, guru penggerak itu diprioritaskan untuk menjadi seorang calon kepala sekolah. Baik. Jadi ini luar biasa. Jadi baru di pemerintahan Pak Jokowi itu bahwa sebagai seorang calon kepala sekolah itu harus diambil dari guru penggerak. Okay. Dan ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, jadi ini penghargaan untuk teman-teman guru penggerak. Bahwa ketika dia sudah memiliki sertifikat guru penggerak, maka seleksi untuk menjadi kepala sekolah itu bisa dijalankan. Sehingga ini merupakan salah satu penghargaan bagi teman-teman guru penggerak. Karena ke depan itu menjadi seorang manajer di sekolah atau kepala sekolah itu harus punya kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh semacam guru penggerak itu. Jadi demikian ya Pak Hans. Pak Hans ya, jadi terjawab berkaitan dengan studi lanjut, saya kira ini ada beasiswa dari gitu ya. pemerintah. Dan sangat banyak beasiswa yang di ini. Iya, hanya bagaimana dari guru itu saja sendiri untuk meresponnya ya, untuk mempersiapkan diri sebagai seorang guru penggerak ya. Oke, baik Pak Albinus, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu sebelum kembali kita berbincang ya terkait dengan topik kita sore hari ini, menguatkan investasi guru penggerak untuk masa depan pendidikan berkelanjutan. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Untukmu guru, ku bawa serta cinta kasihmu guruku, ku bawa serta dalam setiap doaku. Terima kasihku pada guruku kan teringat selalu belai kasihmu. Hari-hariku dibimbing selalu, ku nyanyi lagu ini untukmu guru, ku bawa serta
Aku sekarang SMP pakai putih biru. Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu. Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Anda sedang mendengarkan Florata sore ini. Pro 1 RRI ND 100,5 MHz AM 783 kHz, program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI masih di acara Mozaik Indonesia dengan topik menguatkan investasi guru penggerak untuk masa depan pendidikan berkelanjutan. Dan masih bersama kita Bapak Yohanes Albinus Minggu SPD, Kepala SMA N2 ND, Ketua PGRI dan Ketua MKKS SMA Kabupaten ND. Pak Albinus. Iya, Pak Albinus, sebagai salah satu investasi juga yang mendukung guru penggerak adalah fasilitas dan infrastruktur penunjang. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini sudah memenuhi ya kriteria untuk bisa dimanfaatkan oleh guru penggerak dalam kegiatan belajar mengajar atau seperti apa sejauh ini? Ya. Baik, teman-teman guru yang sudah tergabung dalam guru penggerak ini adalah guru-guru profesional yang mampu menciptakan sesuatu dari apa yang ada. Jadi dilihat dari sisi sarana prasarana, tentunya apa yang dilatih oleh Bapak Ibu guru penggerak itu adalah teknologi pembelajaran di era-era sekarang. Tentunya di satuan pendidikan atau sekolah-sekolah membutuhkan peralatan-peralatan atau hal-hal teknis lainnya. Dan saya yakin ketika teman-teman guru, khususnya guru penggerak, mau melaksanakan kegiatan yang sudah mereka dapatkan di pola pelatihan-pelatihan yang mereka dapat, tentunya pihak sekolah yang mendukung apa yang mereka butuhkan. Tetapi pada pengalaman kami di sekolah-sekolah, bahwa teman-teman guru ini punya satu inovasi yang luar biasa. Jadi mereka mampu menciptakan sesuatu atau dari apa yang ada, mungkin dari teknologi yang sederhana, dari gadget atau dari HP yang mereka punya, mereka mampu mendesain hal-hal itu untuk kepentingan pembelajaran. Jadi walaupun infrastruktur atau peralatan-peralatan di sekolah terbatas, tetapi kemampuan mereka mampu menciptakan alat-alat yang ada itu untuk kegiatan yang bermanfaat bagi pembelajaran atau model-model pembelajaran yang akan mereka terapkan pada kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga apa yang menjadi paradigma baru pendidikan yang berpusat pada siswa itu benar-benar mereka laksanakan di sekolah-sekolah itu ketika mereka selesai pendidikan guru penggerak itu. Baik, sejauh ini apa yang Bapak lihat ya dampak dari kehadiran guru penggerak terhadap iklim pembelajaran di sekolah-sekolah, Pak? Oh ya, tentunya program ini ya ketika mereka selesai pelatihan kurang lebih 3 atau 4 bulan ini ya, tentunya karena kita melihat ini investasi jangka panjang, yang untuk anak-anak kita. Tentunya di tahun-tahun sekarang kita belum merasakan, tetapi nanti ke depan tentunya apa yang diterapkan pola-pola pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman-teman guru penggerak itu, yang mau kita lihat yang pertama barangkali mereka mampu membias
hal-hal baik atau praktik baik yang mereka buat itu untuk guru dulu. Oke. Ketika semua guru di sekolah ya mendapatkan pengetahuan pemahaman tentang sistem pembelajaran terbaru sekarang yang berpusat pada siswa ini, tentunya iklim pembelajaran yang di sekolah itu sudah lebih baik. Sudah lebih baik, sehingga investasinya ini adalah investasi jangka panjang sebenarnya untuk kita, khususnya teman-teman guru yang akan nanti menginvestasikan program atau kegiatan. Tapi yang saya lihat itu, ketika teman-teman kepala sekolah melihat ada guru penggerak yang ada di sekolah itu, hal pertama yang mereka lakukan yaitu bagaimana teman-teman guru penggerak ini membias kepada teman-teman yang ada di sekolah. Itu yang memang kita lakukan pertama. Dan ketika di musyawarah kerja kita, teman-teman guru penggerak ini mampu kita ikuti untuk bisa memberikan sosialisasi kepada kami para kepala sekolah, sehingga teman-teman guru di sekolah juga mendapat informasi-informasi yang sama seperti yang mereka dapat di pelatihan-pelatihan atau pembelajaran atau kegiatan guru-guru penggerak ini. Oke, jadi setidaknya kita sudah bisa mengukur ya, begitu ya, sebagian saja ya keberhasilan investasi dalam program guru penggerak itu sendiri. Nah, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap generasi guru penggerak berikutnya dari berbagai program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan jangka panjang nanti? Oke, baik. Tentunya sebenarnya ini program bagus, tetapi dengan kepemimpinan yang baru ini, informasi yang kami dapat baik di kementerian maupun dari forum kami sebagai institusi organisasi profesi, bahwa untuk sementara guru penggerak ini istilahnya stop dulu, demikian pun sekolah penggerak, karena nanti ada pembelajaran yang lebih lanjut untuk pemerintahan sekarang, yaitu pembelajaran yang lebih mendalam ya, dengan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat maupun kegiatan-kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi guru ini. Tetapi apa yang sudah dibuat atau yang sekarang sudah menjadi guru penggerak, tentunya ini dikembangkan terus oleh internal di sekolah dulu. Untuk internal di sekolah, bahwa pemerintah nanti maunya apa dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan guru ini akan kita lihat. Tetapi luar biasa kita melihat bahwa ketika adanya guru penggerak di sekolah-sekolah ini, bahwa ekosistem di sekolah itu sudah agak berbeda. Agak berbeda, yang selama ini mungkin pembelajaran lebih berpusat pada guru atau teacher center, yang sekarang sudah masuk pada pembelajaran paradigma yang berpusat pada siswa. Banyak kegiatan, aktivitas kegiatan di kelas maupun ini sekarang nuansanya lebih ke siswa. Tugas kita guru apa? Sebenarnya guru hanya mau meluruskan, memotivasi, memberikan ini kepada anak-anak kita. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi ke depan kita harapkan program-program semacam ini, walaupun dengan istilah yang berbeda, tetapi kita harapkan kementerian ini tetap membuat satu gebrakan-gebrakan dengan istilah-istilah yang lain itu. Baik. Ini yang kita harapkan ke depan. Ya, tetap terus berinovasi ya, memberikan sesuatu yang baru seperti itu ya ke depannya. Yang tadi menarik yang Pak Albinus sampaikan, apa maunya pemerintah. Nah, jika Bapak dapat menyampaikan suatu pesan penting kepada pemangku kebijakan pendidikan, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan investasi para guru penggerak ini? Baik, sebagai praktisi baik di satuan pendidikan maupun di organisasi profesi, tentunya kita mengharapkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan guru, apapun istilahnya ya. Kalau yang di pemerintahan kemarin guru penggerak, dan kalau pemerintahan sekarang untuk peningkatan kompetensi guru itu istilahnya apa, itu mohon itu tetap dikembangkan ke depan itu, karena bagaimanapun peran guru itu belum bisa tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Ya, peran guru itu sampai sekarang belum tergantikan. Bahwa teknologi bisa membantu guru ya, tetapi tanpa guru saya kira belum bisa peran-peran untuk mencerdaskan anak bangsa itu belum bisa tergantikan. Sehingga kami mengharapkan pelatihan-pelatihan yang untuk guru
itu tetap dikembangkan ya dalam wadah apapun ya, baik oleh pemerintah dalam satuan-satuan kerja untuk pelatihan guru, balai guru, penggerak atau apapun itu tetap dijalankan ya, tetap dijalankan karena garda terdepan untuk peningkatan kemampuan atau peningkatan mencerdaskan anak bangsa itu adalah guru. Jadi wadah-wadah seperti guru penggerak ini harus tetap ada untuk ke depannya ini. Nah, saya kira demikian. Baik, dan pesan untuk para guru penggerak sendiri seperti apa Pak? Ini yang terakhir, silakan. Ya baik, teman-teman guru penggerak hebat, kalian sudah membuat sesuatu sistem pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di kelas menjadi sangat menarik dan luar biasa. Kembangkan terus ya apa yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu guru hebat ini, kemudian kolaborasikan dengan pimpinan sekolah ya. Kalian sudah punya kemampuan, tapi bagaimana kalian bisa menerapkan itu dan harus berkolaborasi dengan pimpinan kemudian dengan teman-teman guru. Imbaskan apa pengetahuan kalian kepada teman guru dulu, tidak perlu ke sekolah lain, tetapi ketika sekolah kalian atau sekolahmu sudah baik, tentunya ini menjadi barometer atau bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Mari tetap kembangkan kompetensi diri kalian, karena ke depan ya guru itu tetap berperan ya. Guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi apapun. Tetapi kita seorang guru harus mampu bersama teknologi itu ke depan. Sehingga jangan sampai kita tidak paham teknologi, tetapi kita harus meningkatkan kompetensi kita untuk menguasai teknologi itu. Baik. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Albinus untuk waktunya sore ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sehat, sukses ya untuk setiap program yang akan dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu Christine. Salam sehat juga dan terima kasih untuk para pemirsa RRI Pro 1. Selamat sore. Selamat sore. Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku. Hidup bersamamu, berdua kita lewati. Meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, teman hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti. Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, teman hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Teman bahagia.
takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya, percaya, takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Kemana-mana, ku kan selalu ada, oh, selalu ada. Setia kan selalu ku jaga, kita teman bahagia. Bahagia, kita teman bahagia. Mak, ikannya dapat banyak kah, Mak? Ada Lando untuk kita makan. Yuk pulang. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi baru saja ya kita bersama Bapak Yohanes Albinus Minggu SPD sebagai Kepala SMAN 2 ND dan Ketua PGRI dan Ketua MKKS SMA Kabupaten ND. Dan seperti kita tahu pendengar bahwa peran guru penggerak dalam pendidikan ini memang sangat penting ya, karena mereka menjadi motor perubahan di lingkungan sekolah dan juga komunitas belajar. Dan beberapa peran utama guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, mentor bagi guru yang lain, kemudian juga penggerak komunitas belajar, serta pendorong perubahan positif dan juga pembangun karakter murid. Selain aspek kognitif ya, mereka menanamkan nilai-nilai kebinekaan, gotong royong dan juga integritas dalam proses pendidikan. Hingga di sini dulu kami temani Anda dalam program acara Mozaik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saat ini kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan nantikan bersama Warta Berita Korwil 6 RRI Kupang, ND dan Atambua.